Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mengucap syukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, kita masih di rumah kita masing-masing, tapi biarlah kita tetap bisa berfokus untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada hari ini, tanggal 25 Oktober, kita memiliki tema yang luar biasa. Setelah minggu-minggu sebelumnya kita diajarkan bagaimana menjadi seorang murid, syarat-syarat menjadi murid. Bagian pertama, kedua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Muji dan Pak Adreng. Nah, untuk minggu ini kita memiliki tema perintah memuridkan. Jadi setelah sudah tahu syaratnya apa, nah sekarang perintah memuridkannya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada seruan berbakti yang terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai yang ke-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Mari kita akan bersama-sama memusatkan pikiran kita berfokus untuk memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian hati yang menyembah. Cinta kepadamu
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan karena pagi ini kasih karunia-Mu masih kami rasakan hingga detik ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan memimpin kami memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Layakkan kami Tuhan untuk bisa beribadah, untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi perintah Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita sebagai umatnya, yaitu kita harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia ya. Jadi kita punya tugas yang luar biasa. Mari kita bersama-sama memiliki semangat yang luar biasa seperti murid-murid Yesus. Mari kita naikkan pujian, marilah kabarkan Injil. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa, menebus dosa kita, mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat. Ayat yang kedua, marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, hai pergi ke gunung, bukit dan lembah. Berita Tuhan bawalah, terus nyatakan Injilnya, harapan semua orang yang berdosa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agung. Ayat yang ketiga, marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita, melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya nama-Nya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Jadi kita harus selalu mengingat amanat agung Tuhan, yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan, kabar baik ini ke semua umat manusia ya, dimanapun kita berada. Kita akan mengikrarkan iman kita yang tiap minggu sudah kita ikrarkan terus menerus. Kiranya bukan hanya sekedar omongan saja, tapi kita bisa melakukannya dengan sukacita, dengan baik ya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan ikrar iman kita sekali saja dengan suara yang lantang dan jelas. 3, 2, 1. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Amin. Selain ikrar iman, kita juga memiliki moto untuk gereja kita yang selalu membuat kita lebih semangat untuk mengabarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan moto kita juga bersama-sama sekali saja dengan suara yang lantang dan jelas. Siap? 3, 2, 1. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Pada pagi hari ini ada sebuah kesaksian dari sidang Jumat kita yang ingin menceritakan kabar baik, yang ingin menceritakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Mari bersama-sama kita akan menyaksikan video kesaksian sebagai berikut. Kami sudah menikah 18 tahun lamanya. Kami menikah 18 tahun sampai sekarang, sudah lumayan panjang. Saat jam doa, kalau nggak salah sih. Pertama saya melihat pandangan pertama ya di gereja. Ya, setelah itu ya saya lebih sering datang ke kos-kosannya, ya mencari-cari alasan untuk pinjam buku atau apa, ngurusi pemuda atau apa waktu itu. Akhirnya dipersatukan Tuhan karena punya
seret imannya. Jadi ya sudah, jalan saja. Sebenarnya tidak terlalu lama, 6 bulan langsung menikah. Saya rasa itu karena komitmen ya. Kalau kami sudah melewati 18 tahun pernikahan, itu karena komitmen. Komitmen itu kerelaan hati atau kemauan untuk terikat satu sama lain. Kalau orang bilang komitmen itu suatu keterpaksaan, ya terserah. Tapi saya suka terpaksa. Saya suka merasa dipaksa untuk terikat. Karena komitmen itu membawa kita pada jalurnya. Kalau kita mau kemana-mana misalnya. Saya kira untuk sayang dan setia, saya pikir setiap istri akan melakukan hal yang sama ya. Saya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Jadi ya standar mengalir aja karena dia suami kita dan kita sudah berdampingan 18 tahun ya, seperti apa ya, seperti sesuatu yang kalau dia tidak ada kita merasa kehilangan, sesuatu yang kalau dia jauh kita ingin dia cepat-cepat datang pulang gitu ya. Ya apa itu yang dinamakan setia ya. Jadi ya perasaan supaya kami bisa terus bersama-sama itu ada ya. Ya enggak tahu kalau itu dinamakan kesetiaan. Mesra? Enggak. Dia enggak ada mesra-mesranya, enggak ada dari dulu sampai sekarang. Cuma saya ingat waktu awal pacaran dulu ada Valentine, dia bawain bunga sama coklat, yaitu untuk yang pertama dan terakhir dia bersikap mesra. Karena pada dasarnya dia enggak ada sikap mesra. Cuman ya saya tidak menuntut dia seperti itu karena ya saya tahu memang orangnya bukan tipe seperti itu. Cuma dia peduli dan dia memperhatikan, itu saja. Ya namanya menikah sekian tahun ya pastilah jealous. Ya kalau soal ini sih saya mesti bicara lantang. Kalau soal jealous ya didudukkan. Saya tidak bisa diem-dieman karena itu akan artinya masalah itu tidak akan terselesaikan dan tidak baik gitu. Jadi ya harus duduk berdua, harus diselesaikan baik-baik, harus itu ya, begitu caranya. Saya lebih suka yang keras, saya lebih suka yang kompetitif, saya suka yang outdoor, di luar. Sedangkan di saya mungkin lebih banyak yang di dalam rumah. Hobi memang beda. Jadi kalau hobinya dia itu musik yang rock, yang keras gitu ya, saya lebih suka yang slow, mellow gitu ya. Ya nggak apa-apa dia putar musik kenceng-kenceng ya, meskipun saya terganggu juga kadang malam-malam tidur itu dia sukanya musik kenceng-kenceng gitu ya. Ya agak keras, agak bersemangat, saya bilang bukan keras seperti apa tapi bersemangat. Sedangkan istri saya mungkin lebih ke yang lembut-lembut. Ya saya ya harus biarin, mau itu memang sukanya dia. Ya nggak apa-apa, kami jalan masing-masing gitu. Rasanya suami saya yang lebih banyak mengalah ya daripada saya. Lebih baik kami saling diam, menunggu sampai reda. Nanti ada aja caranya supaya hal itu bisa tenang kembali dan bisa berkomunikasi lagi. Suka diem-dieman gitu ya, jadi dia diem, saya juga diem. Mungkin itu salah satu cara kami mengendalikan diri supaya tidak terlalu keras dan lantang berbicara, karena itu kadang menyakiti kami masing-masing. Jadi kami diem-dieman, mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi paling tidak ya itu kami punya tahapan-tahapan atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah kami seperti itu.
ingin sampaikan sesuatu begini ya, bahwa pernikahan itu memang seperti penyakalan diri. Jadi seperti penyakalan diri, karena kita dua pribadi yang berbeda, yaitu harus dilakukan sesuatu yang tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Jadi kita harus adaptasi ya satu sama lain. Dari pernikahan kami ucapkan selamat untuk rumah tangga kami, pada saya, istri saya, dan kedua anak saya. Semoga ini berlangsung terus dan senantiasa Tuhan memberkati, mengasihi kami, dan kami juga ingin mengasihi mereka semua satu sama lain. Harapan khusus apa ya? Semoga punya rumah baru yang besar, yang tidak terlalu sempit. Harapan saya di tahun ini adalah ya supaya kami tetap bisa bersama, bisa melewati tahun-tahun yang akan datang, dan Tuhan tetap memelihara keluarga kami, memberkati keluarga kami. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Kesaksian yang sungguh luar biasa yang kiranya bisa menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Adreng Jurit Pamungkas sebagai asisten pendeta kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Bapak Adreng.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Bapak Ibu Saudara sekalian masih tetap setia di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang bertema perintah memuridkan dalam pilar tema bulanan, yaitu menjadi murid Yesus, nginjilan ya. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong memberkati hati dan pikiran kami supaya dapat memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami supaya hati dan pikiran kami fokus untuk menerima firman Tuhan yang menjadi tuntunan bagi kehidupan kami nantinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati sidang jemaat yang ada di rumah maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan tempat ini, hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Tuhan kiranya tolong hati dan pikiran juga bibir kami dalam mengucapkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya diberi tema oleh tim ibadah, yaitu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tentunya ayat ini seringkali kita dengar, ayat ini seringkali kita perhatikan, mungkin juga kita teliti, mungkin kita pernah dengar khotbahnya. Dan seringkali kita mendengar yang terkenal dengan amanat agung Tuhan. Amanat agung Tuhan ketika Dia akan pergi meninggalkan dunia ini untuk sementara waktu, menyiapkan kita tempat di surga sana. Nah, apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya pada minggu pagi hari ini? Mari kita buka bersama-sama dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan menolong membacakannya. Silakan Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab, di handphone ya, ataupun di layar Bapak Ibu sekalian. Matius pasalnya yang ke-28 ayat Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagian dari firman Tuhan yang mungkin kita sudah menghafalnya berulang kali. Kalau di sekolah minggu ini jadi ayat hafalan ya. Ataupun kalau di sekolah-sekolah pelajaran agama, kadang gurunya menetapkan sesuatu. Kalau kamu enggak hafal ayat Alkitab Matius 28 ayat 19 sampai 20, nah, kamu tidak akan lulus sih. Mungkin seperti itu ya, mungkin dulu. Ada yang pernah mengalami? Ya jangan marah sama bapak ibu gurunya ya. Mereka mengingatkan kita supaya kita mengingat akan pesan Yesus. Begitu juga sekarang ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin seringkali kita dengar bersama-sama, yang mungkin seringkali kita telaah bersama-sama, mungkin seringkali kita mendengarkan firman Tuhan ini. Tetapi biarlah hati kita tidak boleh jemu-jemu, tidak jemu-jemu ya, tidak jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Bukan saja mendengarkan, tetapi nanti kiranya kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid Kristus. Saya ingin membawa, kalau tadi saya bilang kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah diberi tugas untuk menghafalkan ayat ini, atau di sekolah minggu, atau di pelajaran agama di sekolah. Nah, kita mau mengingat kembali waktu kita sekolah dulu ya,
Waktu kita sekolah dulu ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, salah satu bab dari pelajaran bahasa Indonesia itu adalah mencari ide pokok atau gagasan utama dari sebuah paragraf, dari sebuah kalimat, ya. Tentunya yang suka bahasa Indonesia mungkin ini menjadi hal yang mudah, tetapi yang tidak begitu suka dengan bahasa Indonesia, dengan kerumitan-kerumitan yang ada, mungkin tidak terlalu paham. Nah, tidak terlalu paham, tidak terlalu suka, atau tidak terlalu mengerti apa itu ide pokok. Nah, saya coba mencari di Google tentang apa itu ide pokok. Ya, coba tampilkan slide-nya. Nah, ini kita belajar bahasa Indonesia lagi ya. Mungkin Jovita lagi melihat ini, kalau salah nanti saya tolong dibenarkan Jovita ya, atau Nifke ya, karena mereka di sastra Indonesia ya, lulusan sastra Indonesia. Jovita lulusan sastra Indonesia, Nifke masih menyelesaikan studinya. Nah, ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf ya. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya. Ciri-ciri ide pokok memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, setelah kita mempelajari tentang ide pokok atau gagasan utama dalam bahasa Indonesia, kita mau mencoba meneliti bagian dari firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kira-kira yang menjadi ide pokoknya itu apa? Yang menjadi gagasan utama dari dua ayat tersebut itu apa? Bagian perikop dari ayat tersebut itu apa? Ya, kita mau lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa konteks firman Tuhan ini terjadi itu ketika Yesus akan pergi untuk sementara waktu ya. Ketika Yesus sudah bangkit, dia sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia sudah menyatakan janjinya, menunjukkan keajaibannya bahwa dia memang menang atas maut setelah mati selama 3 hari, disalibkan ya, lalu dikubur dalam gua, tetapi dia bangkit, menang atas maut dan menebus dosa umat manusia. Nah, ini perikop ini ketika Yesus sudah bangkit, dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya semuanya ya, pengikutnya. Dia akan kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umat yang percaya kepadanya. Di mana Yesus akan pergi sementara meninggalkan para murid untuk naik ke surga. Sebelum dia terangkat ke surga, Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya. Nah, pesannya yang terkandung dalam teks di Matius 16 ayat Matius 28 ayat 16 sampai 20 ya. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia meneguhkan sekali lagi para murid yang beberapa di antara mereka masih ragu. Karena itu kita bisa lihat di bagian ayat yang ke-18. Saya akan menolong membacakannya. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Untuk apa Yesus meneguhkan sekali lagi? Karena Yesus ingin menyampaikan pesan yang agung, amanat yang agung kepada murid-muridnya, supaya nantinya murid-muridnya mau menjalankan. Karena itu Yesus perlu meneguhkan sekali lagi para muridnya yang sempat tercerai-berai, sempat ketakutan ketika Yesus mati, yang sempat meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap, gitu ya, yang sempat khawatir karena Yesus tidak ada dalam kuburnya, yang
beberapa di antara mereka masih belum percaya bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Karena itu Yesus perlu meneguhkan kembali, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik kuasa yang ada di surga dan di bumi. Karena itu, karena segala kuasa ini sudah diberikan kepadaku, maka aku akan memberi pesan kepada kalian. Jadi konteks dari ayat ini tuh maksudnya seperti itu. Nah, pesannya apa? Pesannya yang tertuang di ayat ke-19 dan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19-20. Nah, kita kembali ke prolog saya tadi. Ketika kita membaca ayat ini, mungkin ayat ini sudah terbiasa kita baca, tetapi apakah kita benar-benar mengerti dari tujuan ayat ini itu ada itu kenapa gitu. Kembali ke tadi, maka kita perlu mencari ide pokok atau gagasan utama dari ayat ini. Nah, gagasan utamanya apa? Coba kita simak bersama-sama ya. Saya akan membacakannya sekali lagi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, apa yang terkandung dari perintah Yesus di atas? Next slide ya. Amanat Agung Matius 28, 19, 20. Apa yang terkandung? Ya. Apa yang terkandung? Mari kita simak. Nah, jika kita menyimaknya bersama-sama ya, dengan melihat struktur kalimat, dengan menggunakan ilmu bahasa Indonesia, ya, kalau belum paham nanti bisa kontak Jovita, karena dia guru bahasa Indonesia. Dengan menggunakan kajian bahasa Indonesia, maka kita melihat gagasan utama atau ide pokok dari paragraf atau ayat tersebut. Ya. Gagasan utamanya kira-kira apa? Ada yang bisa menyebutkan? Karena slide-nya sudah tampil, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi gagasan utama dari ayat ini adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalimat inilah yang menjadi tujuan utama atau pesan utama dari amanat agung Yesus Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bagaimana sekarang caranya menjadikan semua bangsa muridku? Bagaimana? Caranya bagaimana? Next slide. Perintah memuridkan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita mau tahu caranya. Kalau tadi ide pokok itu ciri-cirinya memiliki kalimat pendukung atau kalimat kembang atau penjelasan. Ada yang mendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Inti dari paragraf atau pusat pembahasan. Pusat pembahasannya adalah menjadikan semua bangsa muridku. Maka kalimat pendukungnya adalah ya yang sebelum-sebelumnya dan sesudah-sesudahnya. Apa yang pertama? Pergilah, baptislah, ajarlah. Nah, yang ini merupakan cara bagaimana kita bisa memuridkan orang-orang tersebut. Caranya bagaimana Mas memuridkan atau menjadikan semua bangsa murid Yesus itu? Ya pergi. Bukan tinggal tetap di rumah, di gereja. Bukan, tetapi pergi, menjangkau. Pergi ini merupakan tindakan aktif, bukan tindakan pasif. Tindakan yang terus-menerus dilakukan. Ya, pergilah. Pergilah, keluar, melangkah keluar. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Loh Mas, berarti aku harus pergi dari rumah. Ya bukan begitu maksudnya ya. Bukan begitu maksudnya. Pergilah ini ketika kamu keluar, ketika kamu beranjak dari satu tempat ke tempat lain.
jika ada kesempatan untuk kita mengabarkan Injil, sampaikanlah itu. Sampaikanlah itu. Bukan kita hanya duduk tenang di bangku gereja ini atau di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, atau hanya mengerjakan rutinitas belaka setiap hari, pergi ke kantor misalnya, pergi sekolah, sampai sekolah duduk tenang, main, ngobrol sama teman-teman, lalu pulang lagi. Bukan saja itu, tetapi ketika kita pergi, ketika ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia yang percaya kepadanya, maka sampaikan itu. Pergi, merupakan tindakan aktif yang terus-menerus dilakukan. Ini cara yang pertama. Tidak tinggal diam, tidak berada di satu tempat saja, tetapi beranjak, pergilah. Ya, pergilah. Ada banyak misionaris, ada banyak orang-orang yang rela meninggalkan kenyamanannya, yang rela melepaskan kenyamanannya untuk beranjak dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan untuk mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Di tempat kita ada Bapak Mardi yang rela meninggalkan Surabaya, pergi ke Kalimantan, ke bagian pedalaman. Dan Pak Mardi dan juga Bu Ti, mereka mengabarkan Injil di sana kepada orang-orang di suku pedalaman itu. Meninggalkan kenyamanannya yang ada di Surabaya ini dengan berjuang keras ya, di tengah hutan. Ya. Saya kalau diceritani yang sudah ke sana ya, kadang ketemu sama kalajengking, kadang ketemu sama ular, ya, kadang kesulitan air dan sebagainya. Gelap, banyak nyamuk. Tapi mereka memang mengkhususkan diri mereka untuk pergi, beranjak dari tempatnya ke tempat yang lain. Ibu saya itu kalau dia sedang melakukan perjalanan sebelum pandemi ya, ketika ibu saya itu kan suka pergi-pergi, kadang kalau kangen anaknya yang di Jakarta gitu, waktu dulu masih belum usia sekarang gitu. Kalau mau pergi ya pergi gitu ya, pergi naik kereta gitu. Atau kalau mau ke Surabaya ya dia pergi sendiri naik. Kalau misalnya almarhum bapak saya tidak bisa mengantar, dia pergi sendiri. Naik kereta, naik bis gitu ya. Dan ketika dia melakukan perjalanan, di dalam perjalanan itu ketika ada kesempatan, ya dia langsung menyampaikan, kamu percaya Yesus enggak? Kadang kalau saya pergi dengan dia, kadang juga mir-miren. Wah, kalau diketak wong piye. Tetapi itu yang dilakukan ibu saya tanpa rasa khawatir, rasa takut ketika dia beranjak dari tempat ke tempat yang lain. Ketika ada kesempatan untuk menyampaikan Yesus, dia sampaikan. Dan itu yang coba kami anak-anaknya lakukan. Ketika saya dulu pernah bekerja sebagai penjaga studio musik di Sidoarjo, ada kesempatan bagi saya untuk menjelaskan tentang Kristus, karena ketika ada anak nongkrong di situ, mereka sedang membahas agama, lalu saya masuk menjelaskan tentang siapa itu Yesus. Ya, pada akhirnya mungkin terjadi perdebatan dan si anak yang saya jelaskan tadi tidak menyapa saya lagi. Tapi tidak apa-apa. Tugas saya adalah untuk menyampaikan kabar
kesukaan itu bagi mereka. Terserah mereka mau menerima atau tidak, itu tanggung jawab mereka sendiri. Tanggung jawab kita adalah pergi menyampaikan bahwa Kristus satu-satunya juru selamat hidup manusia. Lalu yang kedua, ketika orang sudah percaya, mau menerima Yesus, maka tugas berikutnya bagaimana supaya kita dapat menjadikan murid, yaitu membaptiskan mereka. Supaya apa? Supaya dalam diri mereka menyadari bahwa mereka sudah ditebus, sudah selamat dari dosa, maka mereka perlu menyatakan iman mereka berupa deklarasi iman mereka, berupa wujud nyata dari iman percaya mereka kepada Yesus, yaitu baptisan. Cara yang kedua menjadikan semua bangsa muridku adalah membaptis mereka. Supaya apa? Supaya mereka dalam satu tubuh Kristus merasa dikuatkan, merasa dimiliki oleh satu yang lain, merasa disupport, ya, supaya mereka tergabung dalam keluarga kerajaan Allah dan mereka dikuatkan. Ini tujuannya. Yang pertama tadi pergi, cari jiwa, nyatakan keselamatan itu pada mereka. Ketika mereka sudah percaya, maka tugas selanjutnya adalah membaptis mereka. Beberapa minggu ini pelajaran sekolah minggu adalah tentang baptisan. Ya, pelajaran sekolah minggu tentang baptisan. Dan kita sudah menyimak bersama beberapa minggu yang lalu dan juga minggu ini akan ada baptisan. Ya. Kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana mereka mendeklarasikan iman mereka, baik itu Fidia maupun Yosef. Di satu sisi kita senang karena ada orang baru, ada jiwa baru yang menyatakan iman percaya mereka kepada Kristus. Tetapi di sisi lain ketika kita membaptis mereka, yang dibaptis pun juga senang. Karena mereka merasa tidak sendiri. Mereka masuk dalam kumpulan orang percaya, di mana mereka dikuatkan, ditumbuh kembangkan di dalam Kristus. Itu fungsinya baptisan. Itu fungsinya baptisan. Nah, ketika saya mengajar sekolah minggu, ada anak yang bertanya demikian, Mas, berarti siapa saja yang boleh membaptis? Saya bilang, kita semua boleh membaptis. Kalau tidak ada pendeta di situ, kalau tidak ada gereja yang mau menerima, ketika kita sudah menyampaikan firman itu kepada mereka dan mereka percaya, maka tanggung jawab kita lah untuk membaptis mereka. Tetapi kalau ada gereja, ada hamba Tuhan yang lain yang sudah diteguhkan menjadi pendeta, maka serahkanlah jiwa itu kepada mereka. Untuk mereka boleh tumbuh kembangkan, boleh terus dipupuk rohaninya, supaya dapat bertumbuh berkembang dalam satu komunitas, yaitu gereja. Baptislah mereka untuk menjadi murid Kristus. Setelah itu, apalagi yang menjadi cara untuk memuridkan? Bukan saja pergi cari jiwa, kalau sudah ketemu dan percaya dibaptis, terus ditinggalkan begitu saja. Tidak. Tugas yang selanjutnya adalah ajarlah. Dalam bahasa aslinya dijelaskan yaitu teaching, ya, atau bahasa Inggrisnya teaching. Jadi ajarlah ini merupakan kegiatan yang terus-menerus juga, yang berkelanjutan, yang tidak putus-putus, yang
bertahap ya, mengajarnya. Ajarlah mereka. Apa yang diajarkan? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan sedikit sesuatu, bukan sesuatu tertentu, bukan sesuatu yang enak-enak saja, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan menjadi murid Kristus, itu yang harus kita ajarkan. Sekalipun pengajaran itu tidak mengenakkan, sekalipun pengajaran itu memusingkan, sekalipun pengajaran itu susah, sekalipun pengajaran itu tidak membuat diri kita nyaman, segala sesuatu harus kita ajarkan kepada mereka, sebagaimana Yesus telah mengajarkan kepada kita. Mari kita ajar mereka, kita didik, kita tumbuh kembangkan. Seringkali dalam kenyataannya ya, banyak gereja-gereja yang kadang tidak bertanggung jawab. Misalnya mengadakan KKR, lalu ada yang sembuh, ada yang bertobat, ada yang menerima Yesus, lalu dibaptis. Ayo, siapa yang mau percaya Yesus nanti dibaptis di belakang. Ketika sudah dibaptis, tercatat jadi anggota, tetapi tidak menerima pengajaran, tidak menerima didikan, tidak menerima pengasuhan, tidak menjadi gereja yang bertanggung jawab. Hanya mencari jiwa untuk memenuhi kuota atau daftar hadir atau nomor keanggotaan supaya terlihat banyak. Yang lebih parah lagi, supaya persembahan banyak. Bukan begitu. Tujuannya bukan begitu. Ketika kita pergi, ketika kita mencari jiwa, ketika kita membuat mereka percaya dan mereka mau dibaptis, maka fungsi gereja selanjutnya, tugas kita bersama selanjutnya adalah mengajar, mendidik mereka, mengasuh mereka, menumbuh kembangkan mereka, sehingga mereka menjadi murid Kristus yang cakap, yang sudah pernah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, yang nantinya juga cakap mengajar orang lain. Berat? Iya berat. Tetapi ini merupakan amanat, pesan agung dari yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang rela mati di kayu salib, yang telah menebus dosa kita, yang menggantikan kita menerima hukuman yang seharusnya kita dihukum binasa. Maka kita yang percaya wajib hukumnya untuk melakukan amanat agung ini. Ini bukan perintah kepada Bapak Pendeta saja, bukan perintah kepada Bapak Asisten Pendeta saja, bukan perintah kepada panitia perancang saja, bukan perintah kepada guru sekolah minggu saja, tetapi kepada kita semua yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Mas, siapa yang dimuridkan? Semua bangsa. Sak ketemumu, sak petuke. Mungkin kalau ditayangkan di YouTube nanti ada dikasih subtitle ya. Sak nemumu sama sak petuke tadi dikasih subtitle. Supaya orang-orang tahu apa itu. Siapa yang kamu temui ketika mereka belum percaya kepada Yesus, maka wajib bagi kita untuk mengenalkan siapa itu Yesus kepada mereka. Semua bangsa, supaya menjadi murid Kristus. Next slide, pernyataan Tuhan Yesus Kristus ketika kita muridkan.
Mari kita memuridkan. Mari kita menjadikan semua bangsa murid Yesus. Caranya bagaimana? Pergi. Tidak stay di tempat, tidak mager ya. Tidak nyaman dengan keberadaan kita sendiri, tetapi ketika kita beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan siapa itu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita harus menyampaikan itu. Ketika ada orang percaya dan mau menerima, bawalah mereka ke gereja untuk mereka boleh dimuridkan, dibaptiskan, dan dimasukkan dalam satu anggota tubuh Kristus di mana kita semua akan saling menguatkan. Akan saling menguatkan. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, maka tugas kita selanjutnya adalah meneguhkan mereka, mengasuh mereka, menumbuh kembangkan mereka dalam pengajaran yang benar. Apa yang perlu diajarkan? Segala sesuatu, tidak yang enak-enak saja, yang tidak yang baik-baik saja, tidak yang nyaman-nyaman saja sebagai orang Kristen, tetapi segala sesuatu. Termasuk mungkin amanat agung ini merupakan hal yang tidak nyaman bagi kita, karena kita harus pergi, kita harus membaptis, kita harus mengajar. Mas, waktuku tidak ada. Bisa dibayangkan kalau Yesus berkata demikian kepada Anda. Waktuku tidak ada untuk aku boleh menyalibkan diriku, menggantikan. Dosa-dosamu itu. Selalu ada waktu bagi kita. Selalu ada kesempatan, tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita tergerak atau tidak. Tinggal kita mau beranjak atau tidak. Dan bagian terakhir, Yesus menjelaskan, meneguhkan sekali lagi, menyatakan janjinya sekali lagi, menyatakan kesanggupannya sekali lagi, sekalipun dia harus pergi. Dia tidak akan meninggalkan kita, bahwa dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa ini artinya setiap waktu, tidak ada waktu pun yang sedikit terbuang, tidak ada waktu pun yang sedikit terlewatkan dari pandangan Yesus ketika dia melihat kita menjalankan amanat agung ini. Setiap waktu kita akan disertai, diteguhkan untuk boleh menyatakan amanat agung ini kepada setiap orang yang boleh kita temui. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Biarlah firman Tuhan ini yang sudah sering kita dengar tidak terbuang sia-sia, atau tidak hanya kita dengar saja, tetapi kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita beranjak pergi. Ketika kita pergi, ketika ada kesempatan, nyatakanlah Yesus. Sampaikanlah tentang Yesus. Buat mereka percaya kepada kita, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga mereka boleh dibaptiskan masuk dalam kumpulan umat percaya Tuhan. Dan mereka boleh diajar kebenaran-kebenaran yang sejati, kebenaran-kebenaran yang menumbuh kembangkan, kebenaran-kebenaran yang menyelamatkan hidup mereka. Bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Akan sulit? Ya. Akan banyak tantangan? Ya. Tapi percayalah bahwa ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan Kristus, maka yang bekerja bukan kekuatan kita sendiri, tetapi Kristus yang memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya ini boleh meneguhkan hati dan pikiran kami, supaya kami berani untuk menginjil, berani untuk memuridkan orang, berani untuk pergi
beranjak dari tempat kami, beranjak dari kenyamanan-kenyamanan kami untuk menyatakan Injil kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus. Biarlah kami boleh menolong mereka, mengerti, mengenal siapa itu Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi kehidupan. Tuhan mampukan kami seperti janji-Mu yang sudah Tuhan ucapkan untuk menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Sampai pada masa kesudahannya untuk kami boleh menyampaikan berita Injil kesukaan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi kami yakin bahwa Roh Tuhan akan terus menolong, memimpin kehidupan kami. Mengingatkan kami untuk kami boleh terus menjadikan semua bangsa murid. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mohon ampun atas dosa dan kurangan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Adreng. Biarlah melalui firman Tuhan kita semakin dikuatkan untuk kita memiliki keberanian, kepercayaan diri untuk menceritakan siapa itu Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kerja kita, kepada mungkin saudara-saudara kita yang masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Dan biarlah melalui pujian ini kita semakin bersemangat untuk mengabarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ini aku, utuslah Tuhan. Dengar kau Tuhan, isi hatimu saat kau panggil, ku siap. Ini aku utuslah Tuhan, ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapa-Ku bekerja. Ku dengar kau Tuhan, isi hatimu saat kau panggil, ku siap. Ini aku utuslah Tuhan, ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, ini aku utuslah Tuhan, ini aku utuslah Tuhan.
firman Tuhan telah disampaikan dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan, ada seruan persembahan yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini persembahan dan persepuluhan kami yang kami berikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang membantu mengelola persembahan ini. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan untuk sidang jemaat kami sekalian yang dalam kondisi pandemi, mereka tetap bersehati Tuhan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sambil memberikan persembahan, kita ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan melalui warta gereja berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muciono. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersaksi. Bagikan pengalaman Anda bersama Tuhan Yesus dalam bentuk video kesaksian yang dapat Anda kirimkan melalui informasi yang ada di bawah ini. Ibadah tanggal 1 November akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muciono dengan tema Karakter Pelayan. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Demikian informasi warta gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan doa penutup, doa syafaat, dan nanti ada doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Adreng. Setelah itu kita akan menaikkan pujian kasih karunia. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama dalam doa syafaat dan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan terus menolong kami menjalani hari-hari ini, sehingga kami pada hari ini boleh menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala kehidupan kami, segala hal yang sudah kami jalani, biarlah tangan kuasa Tuhan terus menolong kehidupan kami. Begitu juga kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami yang terus berjuang menghadapi pandemi ini bersama-sama. Tuhan kiranya menolong setiap kami,
para pemerintah yang ada. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri dan staf jajarannya dari tingkat teratas sampai tingkat yang paling bawah. RT RW kiranya bersatu padu, boleh menjalankan setiap aturan-aturan yang sudah dibuat, disepakati, kiranya boleh dilaksanakan secara bersama-sama. Kami menyerahkan agar kebijakan-kebijakan yang dipilih itu semua boleh menolong rakyat untuk bersama-sama berjuang menghadapi pandemi ini. Berdoa untuk setiap warga masyarakat Indonesia agar mematuhi protokol kesehatan supaya kami semua terhindar dari pandemi COVID-19. Berdoa untuk para medis yang terus bekerja menanggulangi, berdoa untuk para ahli yang terus mencari dan mempersiapkan vaksin dan lain sebagainya guna meningkatkan kekebalan diri kami masing-masing. Tuhan kiranya menolong, berkati. Berdoa juga untuk ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, termasuk juga suasana politik di mana kami akan menghadapi pilkada serentak. Tuhan kiranya menolong, berkati bangsa dan negara kami supaya tercipta kestabilan, keselarasan, keamanan, kenyamanan, ketentraman dan juga kesejahteraan yang boleh dinikmati seluruh warga Indonesia. Kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja, Tuhan kiranya menolong, berkati di tengah-tengah pandemi supaya terus semangat menjalankan tugas aktivitasnya dengan baik secara kelembagaan gereja maupun tugas tanggung jawab kami dalam kami mengemban tugas amanat agung Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa. Tuhan kiranya menolong juga untuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta, dan juga penginjil maupun para pekerja-pekerja gereja yang lainnya supaya Tuhan terus berkati, terus tetap semangat dalam melayani Tuhan. Begitu juga untuk gereja kami mau menyerahkan pendeta kami, Pendeta Mujiono, gembala sidang kami, Tuhan kiranya terus memberkati beliau dalam tugas pengembalaan di gereja ini. Begitu juga dengan panitia perancang, Tuhan berkati agar kami boleh bersatu padu menolong jemaat, melayani jemaat, menumbuh kembangkan gereja dan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk sidang jemaat dalam kehidupan mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan keluarga, sanak famili, hubungan tetangga kiri kanan maupun depan belakang, supaya ketika kami tinggal di suatu tempat, kami boleh menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup, yang boleh menolong setiap kehidupan para umat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk teman-teman yang sedang sakit, kami terus memohonkan bagi Tuhan, bagi mereka, supaya mereka boleh Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Untuk rekan-rekan yang dalam pemulihan, kiranya Tuhan percepat obat-obatan, perawatan, dokter yang dipakai, kiranya boleh membantu proses pemulihan. Untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, diantaranya Ibu Reni, kiranya Tuhan juga tolong proses pemulihannya, kesembuhannya. Pasca operasi sesar, Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jabang bayi yang baru lahir, Tuhan terus tumbuh kembangkan, maupun bayi-bayi yang lainnya, anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan berkati. Dalam studi masa depan mereka, cita-cita mereka, Tuhan berkati. Pekerjaan yang dijalani oleh warga jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret, kiranya Tuhan berkati, baik yang di formal maupun informal, Tuhan berkati. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kasih setia Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan boleh terus kami rasakan, boleh terus kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya berkat-berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, dan tununan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus.
persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.